Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Iswandi Amir dengan NIM 221344001. Di sini saya akan menjelaskan eh, masuk ke modul 6 ya, itu contoh pengolahan sinyal dengan operasi konvolusi. Nah, di sini untuk pada modul sebelumnya kita tuh udah tahu ya mengenai eh, cara bagaimana cara memunculkan sinyal konvolusi bisa menggunakan for ataupun perintah langsung dari konvolusi. Baik, kita langsung saja ke langkah-langkah percobaannya. Oke, di sini untuk nomor satu ya, kita sudah diketahui program yang harus dibutuhkan. Jadi kita hanya mencoba dan bagaimana sih output dari program tersebut. Tinggal kita copy saja. Oke. Nah, dari situ kita tinggal masukkan ke Octave. Nah, ini dia Octave-nya. Dan ketika kita merunnya, kita run, nanti grafik outputnya itu akan menjadi seperti ini. Nah, kenapa sih bisa hasilnya tuh dari sinyal sinusoidal, tapi ada seperti noise itu ya. Nah, itu tuh dikarenakan kita lihat plotnya, itu plot X. Nah, S ini terdiri dari sinyal S ditambah dengan sinyal D, di mana sinyal S-nya itu adalah sinyal sinus biasa dengan eh, dengan sinus 2πfm. Nah, bisa M, bisa N. Nah, dengan M-nya itu dari 0 sampai R kurang 1 atau 0 sampai 99. Ditambah dengan sinyal D. Sinyal D itu adalah 0,5 dikali run dari 1 sampai R dikurang 0,5. Nah, kalau misalkan kita lihat di sinyal D, output yang keluar adalah sinyal random. Nah, sinyal sinusoidal ini akan ditambah dengan sinyal ini, sehingga menghasilkan sinyal sinusoidal yang mempunyai noises. Nah, kenapa 0,5? Maaf, kenapa 0,25? Nah, itu dikarenakan 0,5 dikali jadi amplitudenya 0,5, tetapi nanti akan dikurang 0,5. Sehingga nanti itu yang atasnya itu 0,25, bawahnya itu akan jadi minus negatif 0,25. Negatif 0,25. Sehingga nanti panjang amplitudenya itu 0,5. Oke, kita balikin lagi ke sinyal X. Nah, lanjut ke nomor 2. Kita lihat pada modul 6. Nah, kita besarin dulu. Nah, nomor 2 ini ada perintah conv untuk mencari hasil konvolusi HN dengan XN bila HN-nya itu ada 7654210. Nah, kita tampilkan dengan plot. Nah, kita bandingkan hasil sinyal aslinya dengan sinyal yang sudah dikonvolusi dan fungsi apa yang dilakukan si HN ini. Nah, bagaimana caranya agar amplitude yang dapat dibuat sama dengan amplitude sinyal aslinya. Oke, dapat dilihat ya teman-teman. Pada pada grafiknya itu kita dapat lihat sekiranya mungkin amplitude aslinya itu sekitar 1,3 atau 1,4 ya. Nah, kita tambahkan HN. HN-nya itu kita bisa tulis saja H. Itu terdiri dari 7
6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nah, misalkan kita mungkin lebih enak oktav aja ya. Bentar. Nah, kita lihat, misalkan kita simpan sinyal yang nantinya akan dikonvolusi. Itu si H dengan X. Nah, ini nantinya kita akan plot. Nah, plotnya itu kita misalkan Y-nya itu dengan warna merah. Dan sinyal aslinya itu kan X ya. Sinyal X-nya atau sinyal si S-nya atau yang sudah kita bandingkan saja dengan X-nya. Nah, itu misalkan kita warna biru. Nah, kalau misalkan kita lihat hasil outputnya itu, nah, hasil outputnya itu adalah seperti ini, yang dimana yang warna merah atau red ini adalah sinyal Y, yaitu konvolusi dari si HN dengan XN, dan warna biru adalah X, sinyal X yang sinyal tadi sebelumnya. Nah, dilihat, kita dapat lihat ya, amplitudonya itu adalah sekitar 28 atau 29. Kok bisa? Ini dikarenakan, coba Anda lihat, atau kita lihat bersama, sinyal HN-nya. Nah, kalau misalkan kita jumlahkan, itu adalah sebesar 28. Nah, sinyal ini, jadi sinyal si H ini, jika kita jumlahkan adalah besar amplitudonya. Sehingga, coba kita lihat ke soalnya dulu. Coba tekan dan bandingkan. Nah, fungsi apa yang dilakukan? Nah, fungsinya adalah mengatur besar amplitudonya ya. Lalu bagaimana sih cara agar amplitudo yang tapi hasilnya itu sama? Berarti cara kita untuk membuat membuat output dari grafiknya itu sama, berarti kita ubah grafik grafik data HN jika dijumlahkan sebesar tadi amplitudenya yang aslinya itu sekitar 1,3. Bisa gunakan ini 1,3, 1,3, 3, 1,3 atau 1,2. Kita bisa ditambah. Nah, kalau misalkan kita run, nah hasilnya itu mendekati dari sinyal aslinya. Sehingga intinya adalah kita tebak amplitudonya berapa, kita masukkan jumlah HN sebanyak amplitudo si sinyal aslinya itu sekitar 1,3 sebenarnya. Nah, berikutnya 1,2. Oke. Kita lanjut ke nomor 3. Nah, nomor 3, ubah harga HN untuk dua deretan harga lainnya, tetapi dengan nilai yang berubah secara perlahan, dengan panjang bervariasi. Nah, kita ubah nih. Misalkan kita menggunakan satu yang banyak. Coba kita lihat apa yang terjadi jika kita bandingkan dengan sinyal aslinya. Berarti ini ada 11 ya. Ada 13. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, coba kita lihat. Nah, sinyalnya ini, jika kita lihat itu, menjadi lebih mulus.
Intinya adalah untuk HN ini, jika kita konvolusi dengan sinyal aslinya, akan membuat atau meredam noise yang ada di sinyal aslinya. Akan tetapi, jika kita lihat ya, ini tuh ada perbedaan fasa. Dengan bayaran, mungkin bayaran dibilangnya ya, jika semakin mulus atau semakin banyak data di HN itu, pergeseran fasanya itu lebih kelihatan. Jika kita bandingkan sebelumnya, itu dia dengan sinyal aslinya itu lebih rapat. Sedangkan kalau misalkan kita ubah ya, dengan data 0,1 yang banyak ini, dia pergeseran fasanya lebih banyak. Coba kita ubah jadi misalkan jadi 0,5, berarti kita ada 24 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maaf, 0,05. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Biar kita copy saja. Nah, ini tuh kita dapat lihat ya, mungkin kurang. Jadi pergeseran fasanya itu sangat jauh. Kalau misalkan kita ganti dengan data yang banyak sekali. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke lalu penghasilannya apa paruh panjang elemen. Tadi udah dibahas ya. Semakin panjang elemen dari si HN atau data HN, maka akan semakin mulus grafik atau meredam noise dari grafik yang ada, akan tetapi merubah sinyal dengan fasa yang lebih besar atau lebih lagging ya. Kita coba sekarang melakukan program di atas untuk harga H2N 000 1 min 1 0. Bandingkan hasilnya dengan percobaan di atas. Fungsi apa yang dilakukan H2N? Nah, jika sekarang kita masuk ke nomor 4, kita ganti nolnya ada berapa tadi ya? Nolnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 1 min 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kita ganti. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5. 1 min 1, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, coba kita lakukan ya. Gimana sih grafik yang akan keluar nanti? Nah, ini dia. Yang merah adalah grafik dari sinyal yang sudah sesuai elemen HN ini. Nah, kenapa sih bisa seperti itu? Coba teman-teman lihat dari grafik elemen HN. Nah, yang seperti kita tahu, panjang amplitudonya itu adalah penjumlahan dari HN. Sedangkan, kalau misalkan kita jumlahkan 0,00001, 1, tapi dikurang 0, 1, 0. Jadi, tidak ada penjumlahan yang terjadi. Sehingga, X-nya nanti merupakan konvolusi hanya sinyal randomnya saja. Seperti yang dilihat pada grafiknya ini. Seperti itu. Jadi nggak ada amplitudo dari sinyalnya. Yang ada hanya noises saja. Seperti itu. Jadi intinya adalah pada operasi konvolusi ini digunakan sebagai peredam noise
Atau kalau misalkan kita di modul itu seperti penapis frekuensi rendah atau frekuensi tinggi. Nah, jadi semakin, banyak, elemen atau data HM yang diberikan, maka, semakin mulus sinyal yang ada, akan tetapi menyebabkan, pergeseran fasa. Dan kalau misalkan kita, gunakan, panjang elemen data HN yang nantinya hasilnya nol, yang terjadi adalah, eee, yang keluar itu hanyalah sisa noise saja, seperti pada gambar ini. Baik, cukup sekian dari penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Balik lagi kita sini semua belajar bersama. Oke? Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.